Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda pada kesempatan kali ini dalam Halo Dokter. Saudara, keluhan pada ginjal jangan pernah dianggap sepele karena penanganan yang tepat sejak dini menentukan kualitas hidup Anda ke depan. Dan saudara, melalui acara Halo Dokter kali ini kita akan membahas batu ginjal pecahkan dengan teknik minimal invasif. Telah hadir di studio saat ini Dr. Adriansah Caniago SPU atau spesialis urologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak. Apa kabar hari ini? Baik, ya, tetap segar ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya. Insya Allah. Baik, dokter, kita kali ini bertemakan batu ginjal pecahkan dengan teknik minimal invasif dan kita akan mengajak pemirsa di rumah nantinya untuk berpartisipasi. Kami juga mengajak Anda di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik pemirsa, segera saja kita berbincang dengan Dr. Adriansah Caniago, spesialis urologi. Ya, dokter, tema kita adalah batu ginjal, pecahkan dengan teknik minimal invasif. Tapi saya membaca dokter spesialis urologi. Nah, urologi itu apa sebetulnya, dok? Ya, urologi itu sebenarnya salah satu cabang ilmu kedokteran khususnya dari bidang bedah, di mana urologi ini mengatasi atau kita fokus pada saluran ginjal dan saluran kemihnya, Mbak. Jadi di saluran kemih kita itu ada ginjal, saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih yaitu namanya ureter, kemudian prostat dan saluran kemih untuk berkemih pada laki-laki dan pada perempuan juga. Dan urologi itu juga mengatasi masalah kepriaan khususnya prostat dan bisa juga mengatasi masalah kemandulan pada pria. Kalau pada wanita biasanya kita ke obgyn, tapi kalau ke masalah kemandulan genitalia ke laki-laki itu ke urologi. Ya. Jadi ada kaitan yang sangat erat ya urologi itu dengan prostat dan ginjal gitu. Ginjal, ya. Karena dia dalam saluran yang berdekatan gitu ya, dok, betul. Ya. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah mengenai batu ginjalnya. Siap. Nah, sebetulnya batu ginjal itu beneran batu atau cuma istilah ya, dok? Beneran berbentuk batu gitu? Iya, jadi kalau kita ini kan tiap hari minum air putih. Dalam tubuh kita ini ada kristal-kristal urin. Kristal urinnya ini banyak elemennya, ada natrium, kalium, magnesium. Nah itu ketika pekat atau kita kurang minum, Mbak, itu akan mengkristal dan membentuk batu. Kalau lama-kelamaan dia bisa membesar. Masalah lokasinya di mana bisa di ginjal, makanya orangnya sakit pinggang, atau di ureter tadi yang saya bilang. Atau di kandung kemih bisa, atau kalau udah nyumbat dia ke saluran pipis atau buang air kecilnya. Nah semua itu berhubungan sama saluran kemihnya gitu. Ya. Di dalam saluran ini di mana yang menjadi tempat aman bagi batu untuk berdiam gitu ya, dok? Kenapa bisa terjadi gitu? Paling sering sih sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi untuk batu ginjal, bisa faktor keturunan atau bakat dari keluarga atau penyakit-penyakit tiroid atau aktivitas berat. Tapi sebenarnya untuk simpelnya kalau kita memang kurang ada riwayat seperti itu, kita kurang minum aja. Saya selalu ilustrasikan ke pasien itu ketika kita ngelarutkan gula dalam secangkir air, itu akan lebih mudah larut kalau airnya lebih banyak kan. Nah, daripada airnya sedikit. Jadi ilustrasinya kalau pasien itu minumnya kurang, jadi mineral itu akan lebih cenderung untuk mengkristal. Jadi gampang terbentuk batu. Jadi cobalah minum lebih banyak, airnya lebih banyak agar kristalnya itu lebih mudah larut, terbawa aliran kencing. Jadi nggak sempat ngendap gitu loh. Jadi kalau ngendap dia bisa di mana aja, bisa di ginjal, bisa di saluran ureter tadi, bisa di kandung kemih. Nah itu nanti baru bisa menimbulkan gejala. Ya, gitu. Sebetulnya biasanya kalau kita sudah terkena batu ginjal ini ya, dok ya, gejala yang paling jelas itu seperti apa ya, dok? Variasi, Mbak. Bisa kalau dia tergantung lokasinya. Kalau dia di ginjal, biasanya umumnya tuh sakit pinggang. Sakit pinggang ini banyak. Kalau dia disebabkan batu ginjal, sakitnya itu bersifat kolik atau hilang timbul. Jadi bukan kayak kita ruku, sujud, aktivitas sakit. Nah itu bukan batu ginjal, itu encok ya. Kalau batu ginjal tuh tiba-tiba lagi nonton TV, lagi santai gitu, sakit pinggang. Habis itu disertai yang paling umumnya itu ada mual muntah, ada keringat dingin. Nah itu sampai perangsangan otonomiknya bisa kena.
Bisa kalau batunya udah besar, mengganggu saluran dari saluran kemihnya, bisa berdarah kencingnya. Nah itu yang paling kita mengarahkan kalau itu, oh ini sakit pinggangnya karena batu nih gitu. Berarti memang berbeda ya dok, gejalanya nyeri di sakit pinggang itu daripada yang kita hanya aktivitas sakit gitu ya. Rukuk sujud sakit gitu. Dan kalau umumnya kalau sakitnya karena batu itu di pinggang. Jadi pinggang itu kadang pasien tuh bukan punggung ya. Kalau punggung itu dia di tulang belakang. Ya. Kalau tulang belakang itu pas kita aktivitas sakit. Kalau pinggang itu kan kanan kiri. Makanya pinggang itu pinggang kanan atau pinggang kiri gitu. Nggak ada punggung kanan punggung kiri kan. Kalau punggung itu tulang belakang. Nah jadi kalau pinggang itu memang karena ginjal kita itu kan buah pinggang. Pinggang kanan, pinggang kiri. Nyerinya di sebelah kanan atau kiri. Betul. Gitu. Nah tapi dengan adanya gejala seperti itu, apakah kita bisa memastikan bahwa ini betul batu ginjal gitu ya dok? Dan kita langsung saja meminum obat peluruh gitu, obat peluruh yang mungkin banyak dijual di pasaran gitu. Iya, kayaknya paling sering umum itu kayak kumis kucing dibilang. Betul. Atau kejibling gitu ya, kayak sebut merek jadinya. Sebenarnya obat-obat itu kalau batunya kecil, Mbak, kecil kurang dari 5 mili kita ukuran kalau di bukunya itu bisa keluar sendiri. Ya memang betul karena obat-obat yang bersifat yang disebutkan tadi itu bersifat diuresis atau dia membanyakkan memproduksi kencing kita jadi banyak. Jadi kalau yang kecil tadi dengan aliran air urinnya yang makin banyak dia bisa keluar sendiri. Tapi kalau besar ya bisa nyangkut kemana-mana kan, jadi makin sakit jadinya. Kita bayangin aja saluran kemih kita yang kecil itu, tapi dipaksa untuk mengeluarkan batu yang lebih besar ukurannya dari saluran kemih kita gitu, dari lubang kencing kita. Kan jadi nggak proporsional. Jadi lebih baik kita harus tahu dulu batu ginjalnya ada atau enggak, baru ditata laksananya seperti apa. Tetap gitu. Harus diperiksakan langsung dulu ya dok, jangan kita tiba-tiba membeli obat di luar gitu yang tidak jelas gejala dan indikasinya gitu ya dok. Nah tapi pembicaraan kita di sini adalah pembedahan atau peluruhan batu ginjal ini tanpa sayatan atau teknik minimal invasif. Itu maksudnya seperti apa dok? Iya. Kalau dulu tuh orang berpikir kalau ke dokter bedah tuh pasti operasi gitu kan. Operasinya itu semakin maju perkembangan zaman, makin minimal invasif. Artinya kalau dulu sayatannya besar, bisa 15 cm di bedah gitu. Kalau sekarang kita dengan kamera kecil aja atau mungkin tanpa sayatan kita bisa mengerjakan sesuatu. Misalnya batunya di kandung kemih, kita bisa masukin kamera melalui saluran kemihnya, kita tembak kemudian kita keluarin. Jadi kan kalau misalnya kita memasukkan alat ke lubang kencing kita, itu nggak buat sayatan baru, memang udah ada tracknya, memang udah ada salurannya di situ. Di ginjal juga seperti itu, di ureter juga seperti itu. Jadi paradigma atau ketakutan masyarakat untuk datang berobat karena batu, nanti dioperasi itu udah makin seharusnya itu makin minim. Jadi bisa lebih aware untuk gejalanya, jangan sampai takut diperiksakan gitu. Ya, ada indikasi kebanyakan masyarakat yang pernah gitu melakukan operasi batu ginjal ini, itu peralatannya memang sekali pakai atau seperti kita operasi lainnya gitu dok? Kalau peralatannya itu biasanya reuse, bisa dipakai, tapi kan disterilkan dulu. Ya artinya tidak yang alat yang harus dibeli dalam bentuk sekali pakai, karena tadi ada kaitannya dengan prostat seperti itu kan, ada teknik yang alat sekali pakai gitu. Iya, kalau untuk alat sekali pakai ada beberapa yang memang sekali pakai, ada juga yang memang kita sterilkan alatnya di kamar operasi untuk pasien yang berikutnya. Gitu. Untuk batu ginjal dan prostat juga sama sih. Seperti itu saja gitu ya dok ya. Iya, ada satu lagi nih dok, teknik tanpa pisau itu yang namanya apa tadi? URS gitu. URS itu ureterorenoskopi. Jadi kita men-scope atau melaser batu atau kelainan di ureter. Ureter itu apa sih dok? Jadi ureter itu dari ginjal kita yang berada di pinggang kita, itu menghubungkan aliran, kita bayangin kayak pipa, ukurannya mungkin 1 cm atau 8 mili lah kalau di buku itu menghubungkan ke kandung kemih. Jadi kalau misalnya ada batu di situ, sakitnya bukan main. Jadi mungkin betul-betul sampai keringat dingin sampai pinggangnya. Jadi kalau zaman dulu mungkin era tahun 90-an, operasi batu ureter itu di bedah ya.
Iya. Tapi kalau sekarang, nah kita dengan URS itu nggak perlu dibedah, jadi langsung masuk dari saluran kencing, langsung naik sampai ke ureter, dipecahin, habis itu batu yang partikel kecil-kecil itu bisa turun sendiri sama aliran kencing. Gitu. Begitu. Nah, kalau sudah dilakukan teknik operasi invasif atau yang tidak melalui pembedahan ini, hasilnya sama saja ya dok ya dengan yang dibedah pada zaman dulu gitu ya artinya. Nah, apakah ada kemungkinan mengulang kembali atau itu sudah tidak akan pernah kembali lagi sakit gejala dari batu ginjal ini? Bisa ngulang lagi, tergantung dari faktor bawaan pasiennya. Misalnya, makanya saya bilang pola hidupnya, minumnya, intake-nya, atau dia punya penyakit tiroid, atau kelainan anatomi, kelainan yang lain. Tapi umumnya kita bersihkan batunya sampai benar-benar bersih, dan setelah itu diedukasi, Pak, dijaga makannya, dijaga minumnya yang harus banyak. Jangan sampai kurang minum, karena kurang minum itu yang betul-betul saya bilang tadi, Pak. Ketika dia kurang minum, partikel di dalam urin kita akan pekat, mengkristal, membatu, lama-kelamaan makin besar. Makanya kalau kita lihat mungkin di sosial media atau apa, bentuk batu ginjal itu bisa nyetak kayak batu cetak memang namanya, cetak kayak lengkuas atau jahe gitu bentuknya. Itu memang ada gitu. Jadi itu memang sampai sebesar itu gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil bisa ditembak, dipecahin tanpa sayatan gitu. Ya. Kalau teknik invasif ini ada macam-macam gitu dok atau hanya satu tekniknya gitu? Banyak sih, kalau untuk umumnya itu untuk batu ginjal sih sekarang. Kita fokus di RSUD itu, di pelayanan urologi itu dengan PCNL. PCNL itu salah satu teknik yang bisa menggeser paradigma yang dulu operasi besar dengan sayatan 15 cm, 20 cm, hanya dengan 2 cm sayatannya. Jadi kita masukkan alat melalui teropong ke pinggang pasien. Dengan kamera itu? Dengan kamera. Tentunya pasiennya dibius lah ya, dibius kemudian dipecahin. Jadi setelah operasi batunya keluar, diberikan ke pasien, dan perawatan pasca operasi atau setelah operasinya juga jauh lebih singkat daripada operasi yang dulu konvensional itu bisa sampai seminggu dirawat. Kalau sekarang kemarin pasien saya 3 hari udah minta pulang, saya juga jadi takut, kok cepet banget pulangnya katanya. Tunggulah agak sehari lagi gitu. Kadang-kadang karena udah enak banget badannya, udah nggak ada luka dipikirnya kan, cuman sedikit kayak luka itu minta pulang ini. Ya, berarti efektif sekali ya dok ya. Insya Allah ya. Teknik invasif, minimal invasif ini. Dan memang tidak tidak terfokus pada batu ginjal saja gitu ya. Sekarang banyak sekali teknik-teknik operasi yang sudah tidak menimbulkan akibat besar gitu, misalnya operasi besar seperti itu. Tidak memakan waktu loss atau perawatan yang lama di rumah sakit. Jadi kalau dulu kan loss-nya atau length of stay atau perawatannya setelah operasi itu lama, bisa seminggu. Ini kadang kita edukasinya itu ke pasien di laser Pak. Jadi perawatannya singkat, bisa 2 atau 3 hari pulang kayak gitu. Habis itu aktivitasnya seperti biasa lagi, nggak perlu rehabilitasi yang lama atau perawatan luka yang besar seperti itu. Ya, nah biasanya dok untuk kembali penyakitnya kumat lagi kalau bahasa kita ya, itu adakah jarak gitu yang bisa, memang pola hidup menentukan gitu ya dok? Sangat ya? menentukan. Tapi rata-rata kalau yang perlu kita hindari agar tidak kembali lagi seperti apa itu dok? Olahraga, yang pertama kadang-kadang masyarakat kita ini males minum air putih, itu satu kita udah bahas sebelumnya. Tetap dari air putih ya dok? Ya, yang kedua tuh olahraga. Kebanyakan kalau obesitas atau kegemukan terlalu gemuk berat badannya, nah itu risk faktor atau terbentuknya batu itu tinggi. Kemudian faktor diabetes, misalnya ada riwayat keluarga kita yang diabetes, sakit gula, itu juga gampang banget terbentuk batu. Kira itu sih yang paling sering dimasalahkan. Biasanya ya dok, gejala yang ditimbulkan itu setelah kondisi parah gitu ya dok ya. Misalnya udah tidak sanggup lagi menahan dan batunya pun udah besar gitu. Nah, itu, Bagaimana kita mengetahui untuk sesegera mungkin mengetahui bahwa kita ada batu ginjal, karena kadang-kadang tidak menimbulkan gejala seperti itu ya dok. Silent dia memang. Kadang-kadang ya memang mungkin perlu medical check up ya. Makanya kalau sebenarnya di masyarakat kita ini, apalagi kita tahu kalau orang tua kita punya batu ginjal atau prostat atau berhubungan dengan saluran kemih, minimal setahun 2 kali lah, 6 bulan sekali kita cek. Cek aja minimal kita USG. USG itu kayak tools atau alat diagnostik yang simpel untuk mengetahui kita ada masalah atau enggak di saluran kemih, Mbak. Jadi di USG ginjal kanan kiri, kalau laki-laki dia ada prostatnya, kandung kemihnya,
Kalau perempuan ginjal kanan kiri sama kandung kemih aja, prostatnya nggak ada kan. 6 bulan sekali atau setahun 2 kali cukup deh untuk itu mengetahui early diagnostic. Karena kadang-kadang sakit pinggang biasa dianggap biasa aja, diurut, gitu kecapean. Tapi sebenarnya nanti datang udah segede gaban batunya, gede banget. Ya, dan ada satu lagi alasan terkadang mendengar kata dokter itu kalau kita dalam kondisi lemah, sakit itu malah ketakutan gitu ya dok ya bagi sebagian masyarakat gitu. Iya. Dan ada yang memberikan pertahanan sendiri untuk dirinya bahwa nyeri yang biasa ini ditahan gitu. Apa efeknya kalau kita tidak segera memeriksakan gitu dok? Batunya tentunya nanti jadi lebih besar. Kalau lebih besar, tata laksananya nanti akan menjadi sedikit lebih rumit. Mungkin tekniknya sama untuk PCNL atau minimal invasif. Cuman nanti akan lebih rumit, bisa rate komplikasinya juga lebih tinggi. Kemudian ya bisa menyebabkan infeksi berkepanjangan, demam. Dan kalau misalnya dalam keadaan yang tidak optimal, kita harus melakukan perbaikan kondisi pasien dulu. Kalau misalnya ada batu, pasiennya masih segar bugar, sama ada batu tapi pasiennya lemes, nggak mungkin kita kerjain yang lemes ini. Betul. Kita harus perbaikan kondisi dulu. Makanya itu yang saya bilang tadi akan menjadi lebih kompleks ya kasusnya kayak gitu. Tata laksananya nggak langsung. Baik dokter, masih banyak sekali yang akan kami tanyakan ke dokter. Namun kita lihat dulu yang berikut ini ya dok. Siap. Baik pemirsa, kita saksikan berikut tayangan setelah yang satu ini. Kami akan segera kembali. Mencerdaskan anak bangsa, itulah tekad insan. TVRI Sumatera Selatan berkarya terus berkarya. Kami pun pantang menyerah, menjalin persatuan juga kesatuan. Pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kami kedepankan. TVRI Sumatera Selatan menjalin kebersamaan, bergandengan tangan demi pembangunan. Laksanakan visi dan misi, mencerdaskan anak bangsa, itulah tekad insan. TVRI Sumatera Selatan berkarya terus berkarya. Kami pun pantang menyerah, menjalin persatuan juga kesatuan. Berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kami kedepankan. TVRI Sumatera Selatan menjalin kebersamaan, bergandengan tangan demi pembangunan. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong.
kau yang cantik, hai kau yang manis. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Karaokean yuk! Setiap Senin dan Kamis, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan masih bersama Dr. Adriansa. Kembali kita berbincang dengan Dr. Adriansa. Ya dok, pemulihan memang tidak terlalu lama ya setelah tindakan Minimal invasif ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dok kondisi batu ginjalnya tuh udah gede, tapi karena ya si pasien ini tidak mau operasi, tetap dengan minum air putih yang banyak, apakah bisa hancur sendiri gitu dok? Ya kadang sering sih ketemu yang kayak gini kasusnya. Udah ada batu, udah terdiagnosis, udah ketahuan nih, udah jelas ada batunya, udah kita pemeriksaan, tanya jawab, memang keluhannya ada nyeri pinggang, udah kita USG ada batu, udah sampai CT scan malah. Pak udah ditunjukin nih batunya sebesar ini, tindakannya seperti ini, tapi masih kekeh nggak mau. Pertanyaannya bisa luruh nggak dok dengan obat? Enggak, jawabannya. Memang karena kalau untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh dengan ukuran besar ya nggak mungkin lah kita susah, bukannya ini ya, memang belum ada ilmunya untuk mecahkan batu segede yang saya bilang tadi, misalnya udah sampai kayak bentuk jahe atau lengkuas. Bayangin lubang kencing kita 1 cm, tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan batu yang ukuran 3 atau 4 cm, ya kan nggak mungkin, mustahil. Yang paling mungkin itu ya kita pecahin dulu, terfragmentasi atau sudah menjadi ukuran yang kecil, baru dikeluarin. Nah itu baru mungkin apakah dia melalui sayatan atau enggak gitu. Tergantung lokasi. Kalau di ureter atau di saluran kandung kemih atau buli gitu, itu bisa tanpa sayatan. Tapi kalau di ginjal sementara ini masih yang minimal invasif dengan sayatan 2 cm baru bisa dipecahin dengan perawatan atau length of stay tadi yang singkat dibanding yang operasi zaman dulu. Jadi itu hanya mitos ya dok ya, bisa diminum terus air putih gitu, bisa hancur atau luruh sendiri, enggak ya? Enggak mungkin. Baik, dokter, tapi setelah operasi ada alat yang dipasang itu ya dok ya? Biasanya apa namanya juga. itu dok? Kadang-kadang pasien nanya dipasang alat apa itu, stand apa gitu. Iya, stand itu kayak karet ya, kayak karet atau poliuretan. Bahannya itu kayak karet, dia menghubungkan antara kandung kemih ke ginjal. Jadi sebenarnya yang bahaya buat batu ini bisa bikin obstruksi atau penyumbatan, sama bikin nyeri dan bikin infeksi. Jadi selama ada batu kan ginjalnya tersumbat. Tersumbat ini membuat fungsi ginjalnya itu tidak optimal. Ya. Kalau saya ilustrasiin ke pasien itu, ginjal itu kayak pompa air dan salurannya itu atau pipanya itu seperti ureter. Ketika di salurannya atau di pompanya itu ada lumut atau ada kotoran atau benda asing, itulah batu. Jadi kalau pompa airnya dipaksa mengeluarkan air dengan ada sumbatan, rusak kan pompanya. Makanya seperti itulah ginjal tadi, dipaksa untuk mengeluarkan kencing tapi ada sumbatan. Nah, selang digistent ini setelah kita pecahkan batunya, dia kan harus recovery atau memulih lagi. Nah, pulih lagi itu dibantulah dengan selang itu. Tapi tenang aja, selang itu tuh nggak lama kok dipasang. Paling lama itu 3 bulan. Tapi biasanya 1 bulan saya cabut kalau udah kondisinya udah optimal lagi. Gitu. Itu hanya sifatnya sementara. Sementara aja, nggak lama-lama kok. Iya. Jadi memang untuk pemulihan pasca tindakan dan bersifat sementara dan nggak usah takut kalau dipasang itu. Gitu. Ada juga yang setelah akan dilepas kembali justru takut kembali lagi ke dokter. Apa akibatnya dok kalau itu tidak dilepas? Oh, kalau nggak dilepas, kan namanya benda asing ya. Kalau benda asing dalam tubuh itu kan menimbulkan reaksi dalam tubuh kita lagi. Bisa terbentuk batu juga. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang dipasang di gistent, saya selalu edukasi itu harus kontrol lagi. Jadi betul-betul kita udah lepas stennya, udah betul-betul kita lepas implannya, baru bisa aktivitas, baru bisa lepas kontrol gitu. Artinya nggak usah kontrol seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mungkin setahun sekali bisa kontrol. Karena riwayatnya udah riwayat batu. Check up aja untuk gitu check up ya, aja dok, ya? gitu. Kalau udah nggak ada masalah, setahun kemudian mungkin bisa 2 tahun kali check up. Jadi lebih jarang gitu. Ini udah ada pertanyaan nih dok, untuk
dokter dari 0859 51 sekian. Dokter, makanan atau minuman apa yang harus kita hindari dan berapa banyak air yang harus saya minum setiap hari untuk menghindari batu ginjal ini? Kalau minuman yang tadi dibilang minimal 1,5 liter atau 2 liter itu lebih bagus. Kalau di iklan-iklan itu 7 gelas. 7 gelas dari 1 gelas yang 300 cc. Jadi sekitar 2,1 liter. Kalau makanan ini sebenarnya komposisi batunya itu paling sering tuh kalsium oksalat. Jadi minuman-minuman kaleng. Nanti jangan sebut yang merek. bersoda gitu ya, yes, Dok ya. Bersoda. Nah, itu tinggi oksalatnya. Sama protein hewani. Kalau protein nabati ya nggak terlalu. Tapi kalau misalnya kita bakat, jenis batu itu banyak. Jadi mana yang paling sering itu. Sama yang kedua itu asam urat bisa. Jadi kayak apa ya bahan asam urat? Melinjo, emping, habis jeroan, itu jeroan. gitu ya. Habis itu seafood bisa juga. Nah, sebenarnya bukannya nggak boleh, boleh tapi bukan dibatasi ya. Proporsinya Tidak banyak optimal, gitu nggak ya, Dok, banyak ya. dan diatasi dengan minum yang banyak. Nah, satu lagi kalau makanan semacam jengkol gitu, Dok, kan kalau dibikin masakan Jengkolik diolah asid, lagi itu bisa juga Bisa, mitos atau asam. fakta itu? Benar. Benar ya? Benar, fakta. Jadi kalau jengkol itu bikin jengkolik asid atau asam jengkolat. Ketika asam jengkolat itu membuat pH atau keasaman dari kencing kita itu menjadi asam. Nanti kita Oke. lanjut lagi ya, Dok. Kita terima dulu telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Selamat Iya. sore. Selamat sore, dengan siapa di mana, Ibu? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Kami bisa mendengar suara Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Rati di Ya, Demang. di Demang. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Iya. Selamat sore, dokter. Sore, Selamat sore, dokter. Bu Rati sore. Dok, saya mau bertanya, apakah batu ginjal ini bisa mengenai anak-anak ya, Dok? Kan Oh. kita tahu banyak sekarang anak-anak yang jajanan minumannya yang lumayan tidak sehat ya, Dok ya. Bagaimana pada anak-anak kasusnya? Ya. Iya. Ibu Rati, ada lagi pertanyaannya? Udah itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rati. Segera dijawab ya sama dokternya. Silahkan dokter. Batu ginjal anak-anak memang ya Pernah sering ketemu juga. kasusnya, Dok? Sering malah. Oke. Jadi anak-anak sekarang terutama ada beberapa di daerah kita kan di RSUD Siti Fatimah itu nerima rujukan provinsi. Jadi beberapa kabupaten itu memang ngerujuk ke kita untuk kasus-kasus. Jadi sekarang udah terima rujukan. Ada beberapa daerah itu ngirim pasien yang umurnya itu masih 8 tahun, 10 tahun, itu udah ada batunya, Mbak. Makanya kalau kita tanya riwayatnya memang sering minuman jajan. yang kayak gitu. Ya nggak usah sebut merek, nggak enak juga. Bersoda Tapi lah minuman gitu ya, Dok, bersoda ya. atau minuman yang bukan minum air putih gitu. Jadi kalau banyak minuman seperti itu, memang dia menjadi bakat untuk jadi terbentuk batu. Sebenarnya batu pada anak-anak itu juga dipengaruhi oleh kelainan anatomi sih. Cuma nanti itu akan lebih advance lagi untuk digali setelah pasiennya datang untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk lebih simpelnya memang kita harus menjaga minuman dan jangan jajan sembarangan sih. Karena intake cairan itu memang penting sekali untuk pencegahan batu ginjal. Jadi intinya memang bisa saja terkena di anak-anak ya, Sangat Dok ya, bisa. dengan pola makan Makan atau minum hidup yang yang memang tidak sehat. iya, minumnya jangan. Sering kali terlalu. kita yang penting anaknya jangan nangis gitu, apa yang dia mau kita kasih gitu ya, Dok. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau untuk pemirsa mungkin kalau untuk nenangin anak, kalau sekarang kasih jajan semua itu harus diperhatiin benar. Jadi minumnya jangan sembarangan, jajannya jangan sembarangan. Biasain aja makanan-makanan yang homemade buatan ibu kita di rumah atau orang tua kita. Itu lebih terjamin untuk gizinya. Dan biasain minum air putih yang banyak. Karena air putih itu memang dia melarutkan aja sifatnya. Bukan artinya nggak boleh minum minuman kaleng, boleh. Tapi tidak untuk proporsi yang banyak banget dibanding air putihnya gitu. Iya. Artinya tetap dihindarin makanan yang tidak Iya. sehat untuk anak-anak terutama. Dan ini sudah banyak kasusnya ya, Dok ya, untuk anak-anak ini bukan tidak Banyak. mungkin gitu. Iya. Ya, Ibu Rati sudah dijawab dengan dokter langsung. Baik, dokter, tadi kita belum selesai pertanyaan untuk yang apakah jengkol ini juga berpengaruh besar
terjadinya batu ginjal. Iya, sampai mana tadi? Oh, sampai keasaman urin. Jadi kalau jengkol ini bikin asam jengkolat namanya. Di dalam jengkol itu ada jengkolik asid, asam jengkolat, membuat pH atau derajat keasaman urin kita ini menjadi turun. Kalau dia turun berarti asam urinnya. Ketika asam urinnya itu akan gampang terbentuk kristal asam urat. Jadi terprovokasi atau gampang terbentuk lah dia matriks, atau dia mengkristalnya lebih gampang gitu. Di samping itu juga ya memang jengkolik asid ini memang bisa nanti asidosis, atau itu lebih berat lagi untuk lebih bisa bikin sesak atau kelainan metabolik lain. Tapi kalau fokus ke urologinya, dia bikin pH urin menjadi asam, jadi terbentuk batunya akan lebih gampang gitu dia. Artinya memang keterkaitan asam urat ini dengan batu ginjal itu cukup besar ya, Dok? Cukup besar untuk Tapi asam kalau urat. Kolesterol gitu, Dok? Kolesterol enggak. Justru enggak juga. Kalau kolesterol kita ke empedu, biasanya batu empedu, karena batu empedu itu sebenarnya bukan ranah urologi, tapi kalau kolesterol itu Kaitannya membentuk gitu pigmen kolesterol, makan makanan berlemak, mungkin sedikit saya senggol aja, karena bukan ini, dia bikin batu di empedu, itu bahan pembentuknya kolesterol. Tapi kalau lemak gitu ya. Yes, makan berlemak banyak-banyak sakit perutnya. Gitu. Ini makanan berlemak, bukan makan lemak ya, Dok. Baik, Dokter, Makanan nanti kita berlemak. lanjut lagi. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa, itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Hello and welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya.
sampai ketinggalan program acara Berita Bahasa Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dan kembali kita kepada Dokter Adriansa. Dokter, kalau misalnya ada pasien nih yang lagi nonton pengen berobat dengan dokter, biasanya standby di mana dokter bisa ditemui? Oh iya, saya sebenarnya aktif sebagai ASN di RSUD Siti Fatimah pagi Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau di swastanya di rumah sakit. Di polinya itu ya? Iya, di polinya. Kalau swastanya di Rumah Sakit Pelabuhan sama di Rumah Sakit Miria. Mungkin bisa lebih intens ketemu dan bisa ngobrol di sana. Iya. Nah, kalau mau bikin janji atau untuk kontrol ke dokter Adriansa, biasanya bikin janji dulu daftar atau bisa langsung gitu? Bisa langsung, kalau sekarang kan ada mobile JKN ya. Oh, iya. Tapi kalau mobile JKN di BPJS bisa. Iya. Kita juga di RSUD itu juga melayani pasien-pasien umum, asuransi, pribadi juga bisa. Tapi banyak kalau pakai BPJS juga bisa sekarang. Apalagi layanan batu ginjal saat juga ini bisa. Kalau di Siti Fatimah sendiri ada promo gitu untuk pasien-pasien yang berobat dengan dokter spesialis di sana? Untuk apa nih? Pakai BPJS? Kalau BPJS kan free. Free tentunya. Kalau yang swasta nggak ada? Kalau yang untuk swasta kita lagi buat untuk pelayanan paket misalnya gitu kan, untuk pelayanan batu ginjal paket itu lagi dirancang memang. Jadi untuk paket untuk udah kena batu ginjal paketnya berapa, operasinya untuk prostat berapa gitu. Itu dengan yang bersaing lah dengan mitra-mitra rumah sakit. Juga ya dok ya? Ya. Baik. Ya, mungkin pemirsa di rumah yang ingin konsultasi langsung dengan Dokter Adriansa sudah disampaikan jadwal prakteknya di hari Senin sampai dengan Jumat ya dok ya, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Baik, kembali kita berbincang dengan Dokter Adriansa. Dok, ini sudah ada lagi WA dari 0822 8 sekian-sekian. Pertanyaannya dokter, apa perbedaan gejala yang dengan batu ginjal dan ada kista 9 mili di ginjal? Jadi perbedaannya, ini pertanyaan satu nih dok. Kemudian apakah tata laksana operasinya sama? Gitu. Nah, ada yang ketiga lagi, apakah pemeriksaan awal batu ginjal selain USG? Adakah pemeriksaan lain, misal urin dan darah? Itu saja dokter, dari Charles di Palembang. Oke, kalau batu ginjal, tadi batu ginjalnya nggak disebutin ukuran berapa ya? Cuman 9 mili kista. Berapa gejala ada batu ginjal? Oh, gejalanya. Ya, dengan ada kista 9 mili. Kalau misalnya kista itu kan benjolan di dalam yang berisi cairan. Jadi sis itu berisi cairan. Biasanya gejalanya pegel. Dan kista itu di tata laksana kalau di atas 3 mili. Kalau udah 9 mili memang udah besar sih. Udah 3 cm, sorry. Kalau 3 cm ke atas itu udah besar. Tapi kalau mili masih ukuran kecil banget itu kita tidak tata laksana. Kalau keluhannya kista ini biasanya pegel aja di pinggang, nggak ada perangsangan sampai demam, mual, muntah, keringat dingin nggak. Kalau batu kan ada, karena dia berhubungan mengeluarkan saluran kencing tadi, mengeluarkan urin dari ginjal yang menyumbat. Tapi kalau kista cuman ada makin besar dia kayak ada yang ganjel gitu. Biasanya pasiennya tuh bilang gitu. Gak nyaman kayak ada gitu ganjel, ya, nggak nyaman, pegel rasanya, lebih ke situ. Kalau dia batu disertai kencingnya berdarah atau mual muntah atau demam karena dia kan benda asing, batu. Kemudian masalah tata laksana tadi ya. Kalau tata laksana kista dipecahin aja kistanya. Selama dia kista itu umumnya ada yang jinak, ada yang ganas ya. Kita harus CT scan dulu. CT scan dengan kontras. Jadi dia ada CT scan, kita tentukan lokasi di mana, ukurannya sebesar apa, ada kecenderungan untuk ganas atau enggak, itu yang penting. Kalau dia jinak, tidak ada gambaran keganas, kita pecahin aja kistanya, selesai. Kalau dia ganas, ginjalnya diangkat semua. Jadi jangan disisain ginjalnya, jadi salah nanti. Kalau untuk teknik operasinya beda, karena dia batu ginjal itu di dalam ginjal. Kalau kista itu, kita bayangin ini ginjal, kista itu di luarnya mbak. Yeah. Kalau dia batu ginjal, dia batu ini di dalam. Jadi bisa approach-nya itu dari saluran kemih atau kita tusuk dari luar. Kalau kista tinggal pecahin aja. Selama dia jinak sih nggak ada masalah. Posisinya berbeda gitu ya dok? Posisinya berbeda. Kalau kista itu dia di luar, kalau batu dia di dalam.
Tapi gejalanya hampir sama. Hampir gitu? sama, mirip, cuman nggak ada yang kayak tadi, nggak ada bikin demam, nggak ada bikin mual muntah, nggak ada bikin kencing berdarah, nggak. Kecuali dia udah jadi ganas. Kalau masih 9 mili mah kecil, nggak ada masalah. Iya. Tadi ada lagi pertanyaannya, apakah tata laksana operasinya sama gitu? Nggak, beda. Jadi kalau yang kita minimal invasif, tapi kalau untuk batu ginjal minimal invasif dengan PCNL atau URS tadi. Kalau untuk kista bisa lakukan per laparoskopi. Nah, laparoskopi. Laparoskopi ini juga memasukkan lubang kamera kecil ke dalam perut, baru kita pecahin kistanya. Kalau dulu kita sayat ya, sayat, habis itu dipecahin kistanya, habis itu ditutup lagi lukanya. Lukanya besar. Kalau per laparoskopi lukanya kecil, tapi tiga lubang. Tapi ada berapa titik gitu ya? Ada berapa ya? titik, iya. Jadi lebih kecil juga, minimal invasif juga itu. Jadi lebih kecil, rawatannya lebih singkat. Tapi bisa dilakukan tindakan ini secara bersamaan gitu ya dok? Untuk batu ginjal dan kista ini, pembuangan kista. Biasanya orang yang ada juga sih memang ada yang udah ada kistanya, ada batunya juga. Biasanya kalau kistanya kecil nggak diapa-apain, jadi batunya aja yang di-attack, yang dikerjain kalau batunya yang mengganggu. Kistanya bukan artinya nggak diapa-apain, nggak dioperasi, tapi dia butuh follow up. 3 bulan sekali kita observasi, kita USG atau CT scan lagi, ada pembesaran atau enggak. Kalau dia pembesaran, baru di tata laksana. Kalau dia nggak membesar, nggak ada masalah, selama dia nggak ada keluhan. Nggak semua pasien yang datang ke dokter bedah itu dilakukan tindakan operasi. Makanya itu yang kadang takut. Datang ke dokter bedah, operasi pasti gitu. Padahal makanya kalau dulu namanya bedah urologi, jadi bedahnya dibuang sekarang ke dokter urologi gitu. Bedahnya udah hilang. Mendengar kata bedah itu ya udah kebayang gitu, saja ya. Tapi memang kemungkinan untuk operasi diambil semua gitu kista dan batu ginjal ini tergantung pemeriksaan juga ya dok. Mana ya? yang Tidak mengganggu, karena urologi ini berhubungan bukan life and death ya, dia lebih ke quality of life. Pasiennya bisa hidup, bisa aktivitas, cuman kualitas hidupnya terganggu. Jadi pasien-pasien urologi ini banyak yang batu ginjal bisa aktivitas, cuman sakit kan nggak enak jadinya. Kualitas hidup terganggu. Beda sama pasien jantung. Kalau pasien jantung itu antara hidup dan mati, life and death. Jadi tiba-tiba bisa sudden death gitu. Tapi kalau urologi ini beruntung dengan kualitas hidup. Dia bisa hidup, aktivitas, cuman nggak optimal mbak kualitasnya. Mungkin di antara kita bisa aja sekarang di sini ada yang punya batu ginjal tapi masih bisa aktivitas kan. Menunggu gejala gitu ya dok, baru ketahuan. Menunggu gejala atau gejalanya ringan. Iya gitu. betul. Nah ini satu lagi pertanyaannya dok, adakah pemeriksaan awal batu ginjal selain USG, misalnya urin atau darah? Iya, tapi tidak bisa mengarahkan, tapi nggak definitif ya. Kalau misal kita ketemu pemeriksaan urin atau darah, kita ketemu darah di kencing, itu bisa mengarahkan kemungkinan ada batu ginjal, tapi bukan pasti ada batu ginjal. Karena batu ginjal itu harus di minimal toolsnya itu atau alatnya itu USG. Jadi dari USG-nya itu kelihatan ada batu. Karena infeksi saluran kencing juga bisa bikin kencing berdarah. Tumor juga bisa bikin kencing berdarah. Apalagi ya, infeksi, tumor itu bisa bikin darah. Pemeriksaan darah, leukosit tinggi, demam. Orang DBD juga demam, orang tipes juga demam, orang batu ginjal juga demam. Jadi pilek juga bisa demam. Jadi bisa mengarahkan tapi tidak definitif atau tidak pasti. Jadi tools yang paling enak itu USG. Sudah ketemu di USG-nya ada batu, baru untuk mempresisikan ukurannya berapa dan lokasinya di mana, baru kita lakukan CT scan. Dari CT scan itu kelihatan dia lokasi dan ukurannya, baru direncanakan tindakannya seperti apa gitu. Jadi memang tidak fokus dalam satu pemeriksaan gitu ya, tidak hanya di darah ataupun urin ya, lebih spesifik lagi melalui CT scan dan USG. Itu yang bisa memastikan bahwa ini betul-betul ada batu ginjal gitu. Ya, makanya lebih enaknya lagi di vaskes kita, di puskesmas atau di dokter keluarga, lebih enaknya lagi ada USG. Karena dari USG itu kalau ngerasa sakit perut, sakit pinggang, kita dengan USG yang tools yang sederhana itu bisa ketahuan ini mau dirujuk kemana. Apakah dia ke dokter bedah saluran cerna atau ke penyakit dalam atau ke urologi gitu. Jadi lebih jelas. Kadang-kadang membuat pasien itu muter-muter jadinya.
udah ke urologi, ini bukan ke urologi nih, ini ke digestif, ternyata batu empedu kan bukan bagian urologi. Atau sebaliknya, udah datang ke digestif, ternyata nih batu ginjal ke urologi. Jadi kalau rujukannya udah enak, di puskesmas udah ada USG, USG-nya lebih, oh ini ke urologi, itu lebih langsung gitu. Iya. Gitu. Jadi memang melalui USG tadi ya dok, lebih pasti. Tools yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Kita jawab lagi nih dok ya, ada pertanyaan dari 0859 sekian. Dokter, saya tiap malam sebelum tidur sering buang air kecil. Apakah itu aman dok? Atau ada gimana dok? Intensitas buang air kecilnya banyak. Itu saja pertanyaannya dok. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh sering buang air kecil. Dan apakah ini aman ya dok? Kemudian intensitas buang air kecilnya juga banyak. Ini dari 0859 51 sekian. 0859 itu pertama sayanya itu laki-laki atau perempuan, karena itu beda. Yang kedua sayanya ini 0859 tadi usianya berapa? Karena kalau tidak pasien dijelaskan di sini. Ya, nggak apa-apa juga. Sebenarnya saya jelasinnya secara umum aja. Kalau pasien-pasien banyak kencing malam ini banyak sih penyebabnya. Orang diabetes juga kencing malam kan. Iya. Habis itu orang prostat juga kencing malam. Orang darah tinggi juga ya dok, pengaruh minum obatnya. Bisa nocturnal polyuria juga kencing malam. Jadi sebenarnya nanti perlu kita tahu dulu usianya berapa, ada komorbid atau enggak. Kalau paling sering kencing malam nanti bisa aja dia diabetes. Bisa aja memang intake-nya banyak, malam-malam minum terus gitu. Terbangun malam kencing, pas habis malam-malam kencing minum lagi, habis itu kencing lagi malam. Ya itu normal sebenarnya, bisa aja. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu usia berapa, screeningnya seperti apa, baru tahu masalahnya kenapa gitu kencing malam. Memang harus melalui pemeriksaan juga ya dokter ini ya. Nah, kita kembali lagi setelah yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Halo dokter. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan
Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ulfaira. Mengatakan ABK itu cuma hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter, masih bersama Dr. Adriansa. Kembali kita berbincang dengan Dr. Adriansa. Dok, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan lain, ini saya mau bertanya juga, ada mitos atau fakta. Jadi beban ginjal itu memang tidak bisa terlalu berat pada saat malam hari gitu dok, karena pengaruh pada kerja beratnya gitu. Betul nggak? Sebenarnya kalau untuk ginjal ini dia nyaring darahnya tiap hari itu hampir 180 liter per hari, karena setiap detak jantung itu kan sirkulasi darah kita, jadi nggak ada istilah istirahat. Cuman lebih ke kalau minum obat itu jangan sampai sekali minum obat banyak, karena dia obat ini kan kalau didefinisikan di badan kita sebagai racun, jadi clearance atau pengeluarannya itu melalui urin atau kencing kita juga. Makanya kalau ada beberapa obat yang kita minum dengan beberapa penyakit yang kita derita, itu agak dijarangkan aja, biar dia jangan sekaligus ya gitu. Iya, jangan sekaligus gitu, karena clearance atau pengeluaran sisa obatnya nanti akan lebih berat ke ginjal, karena memang dua ginjal ini dia sebagai benteng pertahanan untuk mengeluarkan sisa. Di jumping juga bisa keluar lewat air mulut atau keringat dalam porsi yang kecil. Tapi kalau urin kan memang clearance atau pengeluaran sisa metabolit kita paling banyak memang melalui ginjal. Ya, idealnya untuk kita mengurangi beban ginjal itu ya dok, di malam hari saat kita istirahat itu, adakah jam-jam tertentu yang kita harus stop untuk tidak banyak minum atau untuk minum obat terutama? Sebelum istirahat. Karena kalau minum sebelum tidur, misalnya kita minum tidur umumnya itu jam 9 malam. Yeah. Ya di atas jam 7, jam 9 ya minumnya dikurangin, maksudnya bukan dikurangin ya nggak usah terlalu banyak. Nanti kalau misalnya minumnya terlalu banyak jadi terbangun karena kencing kan ganggu kualitas hidup juga gitu, lebih ke situ sih. Artinya tidak selalu benar ya dok ya kita mengurangi aktivitas minum di malam hari itu karena mengurangi beban ginjal itu? Enggak, karena ginjalnya juga memfiltrasi atau menyaring darah kita yang akan menjadi produk urin itu non-stop gitu. Jadi kan kayak jantung kan berdetak juga non-stop. Kalau berhenti jantungnya berhenti juga nanti jadinya. Sama kayak ginjal juga gitu sih. Iya, berarti baik saja kita untuk minum air putih sebelum tidur itu ya dok? Iya, baik. Asal jangan terlalu banyak, nanti malah jadi kencing malam, jadi tidurnya terganggu. Kualitas tidurnya gitu aja sih. Iya, baik dokter, ini sudah ada lagi pertanyaan dari Ica. Dok, apakah batu ginjal bisa kambuh meskipun sudah dihancurkan dengan teknologi canggih? Bisa kambuh, bisa. Memang. Makanya setelah tindakan, yang pertama setelah tindakan itu pastiin dulu batunya memang udah stone free 100% atau enggak. Stone free itu artinya sudah dipecahin semua atau enggak. Jadi kan setelah tindakan kita ada evaluasi, di ronsen lagi, di USG lagi. Udah bersih, baru kita cabut. Yang bisa ditoleransi setelah kita cabut selang digisten tadi, itu kalau kurang dari 7 mili. Batunya masih ada sisa tapi di bawah 7 mili. 7 mili itu kan di bawah 1 senti ya. Jadi itu yang bisa ditoleransi, oh ini batunya masih ada bu atau pak, tapi nanti bisa keluar melalui air kencing, itu di bawah 7 mili. Kalau misalnya di atas itu, ya berarti masih perlu tindakan lagi mungkin. Kambuh ini dikatakan dia udah free, udah bebas batu, tapi terbentuk lagi kan gitu kan.
Makanya itu ada namanya high risk stone former. Kalau di buku tuh orang-orang yang mempunyai bakat batu. Makanya saya bilang ada kelainan anatominya, ada riwayat keluarganya, orang tuanya, kakeknya, neneknya punya riwayat batu. Biasanya keturunan-keturunannya gampang tuh kena batu. Makanya kalau udah, oh bapak saya kena batu ginjal, bapak saya dulu ada ini diangkat ginjalnya karena batu, itu jangan sampai lah ya. Nah itu kita harus jaga-jaga benar. Jadi check up. Keturunan juga menentukan ya dok ya. Faktor anatomi, keturunan, metabolik, tiroid, metabolisme kalsium kita itu penting banget. Jadi early detection, sering check up untuk mengetahui bagi orang-orang yang punyai faktor risiko tinggi tadi. Kalau yang nggak punya faktor risiko ya mungkin boleh lebih jarang lah, setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tapi persentase kalau kita sudah pernah operasi atau tindakan minimal invasif ini untuk membuang batu ginjal itu persentasenya bisa kembali kambuh itu setahun kemudian biasanya. Kalau dia nggak jaga makan, pasiennya nggak jaga makan, intake cairannya kurang, itu biasanya bisa kambuh. Biasanya orang-orang yang aktivitasnya berat, maafnya seperti misalnya petani, pasien saya ada yang petani, itu kan aktivitasnya berat, dia banyak berkeringat. Kalau banyak berkeringat, minum air putihnya harus banyak. Kalau minum air putihnya sedikit, keringatnya banyak, urinnya pekat. Makanya kalau kita lihat di bandara, malah kadang-kadang di bandara itu lebih canggih ya. Kalau kita kencing di bandara itu ada garis-garis urin di depan toiletnya itu, kalau warna kuningnya itu lebih pekat, itu berarti Anda kurang minum. Nanti ada yang makin terang, makin putih, Anda well hydrated. Berarti Anda cairan dalam tubuh Anda cukup. Nah, dilihat dari situ kepekatan urin kita. Mungkin kalau laki-laki lebih enak ngelihat saluran kencingnya, perempuan juga jangan sampai nggak merhatiin itu. Ketika kita kencing, kita lihat warna urin kita apa. Kalau warna urin kita itu putih, bening, terang, gitu putih terang maksudnya, itu bagus banget hidrasinya. Tapi kalau pekat kayak teh, nah itu periksain aja deh. Untuk tindakan minimal invasif ini ya dok ya, mungkin pernah mengalami kasus dengan ibu hamil. Iya. Apakah ini aman untuk dilakukan bagi ibu-ibu hamil? Batu sama hamil. Biasanya fokusnya ke hamilnya dulu. Karena batu, makanya saya bilang, kalau urologi ini masalah kualitas hidup. Kalau batunya ini bikin dia, pasiennya itu terancam kehamilannya. Karena nyeri ini bisa memprovokasi kontraksi uterusnya, Mbak. Kalau dia memprovokasi kontraksi uterusnya, padahal hamilnya itu belum cukup bulan, kita pasang double G-stent. Jadi supaya dia nggak kontraksi, biar nggak nyeri aja. Batunya nanti dilakukan setelah lahiran. Jadi supaya nggak memprovokasi, nggak bikin prematur, itu aja. Tapi kalau misalnya udah lahiran, udah bagus, baru kerjain batunya. Jadi kita hanya mengurangi rasa ketidaknyamanannya itu saja ya dok. Nyerinya aja dulu diatasin biar nggak prematur, anaknya lahir sehat, baru pasiennya recovery, baru bisa. Baik dokter, mungkin di akhir perbincangan ini sudah banyak sekali nih pemirsa di rumah juga sudah banyak yang bertanya dan mengirimkan WA-nya. Terima kasih ya. Mungkin dokter mempunyai kesimpulan atau pesan buat pemirsa di rumah dengan kaitan gejala batu ginjal. Ya, untuk pemirsa mungkin lebih ke jaga kesehatan ginjalnya, karena ginjal kita ini sangat mahal untuk bisa bekerja berat setiap harinya. Minumlah yang banyak air putih, setidaknya itu dapat mengurangi risiko atau terbentuknya batu ginjal. Sayangi ginjal Anda karena memang untuk memproduksinya nggak mudah, untuk transplantasi juga sekarang masih mahal. Itu aja mungkin. Dan memang bisa sampai diangkat ya dok ya, ginjalnya kalau sudah taraf keparahan. Bisa, baik dokter, terima kasih atas semua pencerahannya, edukasinya hari ini untuk masyarakat di rumah juga yang menonton TVRI. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lebih lama lagi ya mengenai batu ginjal ini. Baik, sekali lagi terima kasih dokter. Dan pemirsa, demikian Halo Dokter kita kali ini. Jika Anda mengalami gejala batu ginjal, untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Dengan perawatan dan perhatian yang tepat, dapat pulih dan beraktivitas kembali seperti biasa dan kualitas hidup kita pun semakin meningkat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.